kakek-kakek malah ngebahas ini lagi. Ya, Pak Pian Pak Jamal yang mana? Mau dipamer lagi? Itu sudah ada klarifikasinya di atas, itu sudah ada. Gimana sih? Iya kan udah kamu lihat, buktikan sendiri itu kan. Ketiganya itu adalah satu. Iya. Tiganya satu, udah kamu paham itu. Udah gitu aja, memang gitu, mau diapain lagi. Ibu Tritunggalan itu hanya itu buktinya di situ, gitu aja lah. Ngibul aja. Gimana dikatakan satu? Orang yang satu terbang, yang satu ngomong aja di langit. Hoya, akulah. Kepadanya lah, sopan sembiring aku berkenan. Ya kan? Itu kan ada di langit yang satu. Yang satu lagi nyangsang itu, kayak burung itu. Terus satu lagi ada itu lagi berenang itu di selokan itu kan sudah tiga. Itu gimana dikatakan satu? Pak Sopan Sembiring ini ngecapluk aja, itu ngecamblung itu namanya Pak Sopan Sembiring ya. Ketiganya satu gimana? Satu apa maksudnya nih? Satu visi misi atau satu apa ini? Kalau disebutkan satu bentuk ya tidak mungkin satu bentuk, karena satu-satu melayang. Yang satu ngomong aja di atas langit, kepada Sopan Sembiring aku berkenan, ya kan? Terus satu lagi ada yang renang-renang itu di sungai itu, ya kan? Gimana sih Pak Sopan ini? Satu dalam apa ini loh? Iya, justru itulah Tritunggalannya yang istimewa itu. Bisa satu di surga, bisa lagi di udara melayang-layang, bisa satu di dunia, itu kan. Itu Tritunggalnya itu dibuktikan, itu bukti Tritunggalnya nyata. Ya memang istimewa kalau bagi orang yang keluar dari rumah sakit jiwa itu ya istimewa gitu. Bagaimana mungkin bisa dikatakan satu? Yang satu ngomong aja di atas langit, yang satu terbang kayak burung merpati sambil kukuruyuk, yang satu lagi ada di selokan. Gimana itu mau dibilang satu? Ya istimewa lah itu kalau bagi orang-orang yang keluar dari rumah sakit jiwa. Tetapi ketika orang berpikiran normal, nah mungkin dikatakan satu, karena memang berbeda. Situasinya sudah berbeda, bentuknya sudah berbeda. Iya kan? Bagaimana dikatakan satu? Hanya orang gila yang mengatakan satu itu, Mas Sopan. Itulah maka disebut Allah yang Maha Kuasa. Dalam suatu saat, dalam tempat yang berbeda, dalam berbentuk berbagai wujud, dia bisa tampil. Ini Allahmu tidak bisa jadi apa-apa itu. Tidak bisa jadi apa-apa itu. Lalu mau gimana kan? Allah yang Maha Kuasa tidak bisa jadi apa-apa. Iya kan? Aneh, itu lebih aneh itu. Kalau Tuhan yang kami percaya bisa menjadi segala-galanya dan menguasai segala-galanya, Allahmu tidak bisa menjadi apa-apa gitu. Coba kamu pikirkan secara logis loh. Benar nggak caramu berpikir itu? Punya yang Maha Kuasa tapi tidak bisa menjadi apa-apa. Ini kan aneh itu. Aneh itu. Coba kamu ulang lagi cara berpikirmu, mindsetmu coba diulang lagi. Kata siapa tidak bisa apa-apa? Allah itu bisa segalanya gitu. Tetapi ketika Pak Sopan Sembiring menyerupakan, menjisimkan Tuhan itu seperti manusia, maka itu tidak akan sesuai. Dengan kepercayaan Yahudi pun tidak pernah, karena Yahudi sendiri pemilik kitab yang dicomot oleh Kristen itu tidak pernah mempercayai kalau Tuhannya itu, Hashemnya itu membentuk menjadi manusia, tidak pernah ada gitu. Itu hanya ilusi orang-orang Kristen saja gitu. Ya, karena memang penyembah berhala mau cari kebenaran, mau cari pembenaran, sehingga mengutiplah, mencuplik-cuplik kitab perjanjian lama dari orang-orang Yahudi. Gitu loh. Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak perlu dia itu menjadi manusia, tidak perlu. Untuk apa Tuhan menjadi manusia? Hilang kuasanya, harus berak, makan, minum. Kan lucu itu. Punya dua mata. Nah, Tuhan itu akan kelihatan konyol ketika dia menjadi makhluk, menjadi manusia. Sementara dunia ini luas, begitu luas.
Sementara mata Tuhan cuma dua, ada di Israel saja waktu itu. Nah, ketika bayi dan mimi begitu, itu kemana itu Tuhan? Yang lain luput itu dari perhitungan Tuhan. Lucu gitu loh. Gimana sih? Kuasa gimana? Itu saja dikatakan satu dan tidak mampu Pak Sopan Sembiring ini. Ya, mengatakan bahwa ketika di Sungai Yordan itu, satu di langit, satu terbang-terbang kayak kerupuk, satu lagi kayak orang lagi berenang gitu loh ya. Itu manusia yang dikatakan Yesus itu bagaimana dikatakan satu gitu loh. Itu saja udah tidak bisa jawab, tidak bisa bantah. Apalagi mau mengatakan Tuhan itu maha kuasa. Kuasanya Tuhan di mana ketika dia jadi manusia? Bahkan dia tidak mampu tidak berbuat apa-apa. Wah, gimana ini? Itu hanya logika orang-orang stres saja, Pak Sopan Sembiring. Menjadi apa bisa Allahmu itu? Kalau tidak bisa menyerupakan apa-apa, ya kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu itu. Tidak bisa menyerupakan, tidak bisa menjadi apa-apa. Ya itulah yang kamu percayai. Kamu nyatakan Allah yang Esa, yang Maha Kuasa, Maha segalanya. Tapi sementara tidak bisa apa-apa. Lah, gimana itu cara berpikir itu? Coba ulang-ulang lagi. Allah yang Maha Kuasa itu bisa menjadi apa-apa dengan syarat dia akan melampaui jadi apa-apa itu. Gitu. Rubah cara mau berpikir. Dia menjadi manusia misalnya, dia jauh melampaui manusia. Gitu. Dia menjadi suara, jauh melampaui suara itu. Gitu. Ya. Kamu perbaiki cara berpikirmu. Ya, kamu dah cuci otak oleh ustad-ustadmu itu. Ya, sini kamu ajari saya itu. Allah yang Maha Kuasa itu bisa menjadi apa-apa. Paham itu? Nah, itu kan pemikiran fantasinya Pak Sopan Sembiring atau orang-orang Kristen memang ya seperti gitu. Tuhan itu difantasikan seolah-olah dia itu makhluk. Ya, dia itu harus menjelma menjadi manusia atau terlihat dulu baru itu bisa dikatakan Tuhan gitu. Kalau begitu tiang listrik atau badut juga bisa saja. Ketika badut mengatakan aku Tuhanmu, maka ya sudah percaya saja. Makanya di dalam Bible sendiri itu nama Bapa dalam perjanjian baru itu tidak pernah ada. Karena memang Bapa itu adalah merujuk kepada Paulus, sang pencipta Kristen itu gitu. Ya kan? Akulah yang menjadi Bapamu dalam Kristus Yesus katanya. Ya berarti nama Tuhan di dalam perjanjian baru itu ya sudah Paulus. Makanya ketika kamu meyakini kita perjanjian baru itu, ya, dan tidak mau mengikuti apa yang tertera dalam perjanjian lama yang dikutip dari kitab-kitabnya orang Yahudi, itu sudah kacau itu. Karena orang Yahudi itu tidak pernah Hasyemnya itu disamakan dengan makhluk. Tidak ada satupun ya. Kecuali orang Kristen yang memang memaksakan logika dangkal, logika kayak orang stres gitu. Orang ada yang ngomong di atas langit, satu orang berkata, "Woi, inilah kepada Sopan Sembiring aku berkenan." Satu lagi terbang-terbang, satu lagi ada di itu, dikatakan satu. Itu hanya orang stres yang bilang itu satu, gitu Pak Sopan Sembiring. Sementara Tuhan itu Maha Kuasa, nggak mungkin dia itu harus menjelma menjadi manusia, ngapain gitu loh. Terus nebus dosa. Kalau Tuhan itu menebus dosa yang dia tentukan, dosa adanya dosa dan tidak adanya dosa itu kan dia menurut perspektif Tuhan. Kok aneh sekali Tuhan tidak bisa menghapuskan dosa, sementara yang membuat hukum dosa itu adalah Tuhan sendiri. Kan konyol. Tuhan harus nebus kepada iblis. Bahkan semua rencananya itu rencana iblis. Kok Tuhan bisa takluk kepada iblis? Gitu loh. Yang namanya orang yang menebus itu adalah orang yang tunduk. Nah, makanya ketika Tuhan dikatakan menebus, ya berarti Tuhan itu tunduk terhadap iblis. Nah, itu anehnya karena memang di dalam dunia Kristen itu Tuhan mereka roh, iblis juga roh. Nah, apa bedanya iblis dengan roh gitu loh Pak Sopan Sembiring. Jadi enggak usah lah Pak Sopan Sembiring ini menciptakan sebuah seolah-olah Tuhan itu seperti dunia fantasi gitu.
harus berupa dulu cicak atau berupa dulu kodok baru dikatakan itu adalah Tuhan gitu. Lucu sekali, lucu. Tuhan itu bukan makhluk, tapi harus bisa menjadi segala-galanya. Ini kamu bayangkan, kamu punya Tuhan yang Maha Kuasa, tapi tidak bisa menjadi apa-apa. Ya coba kamu bayangkan aja lah. Punya pinter, misalnya orang udah pinter, tapi nggak bisa apa-apa. Pinter apa enggak? Allah yang kamu percaya itu Maha Kuasa, Maha segalanya, tapi nggak bisa apa-apa. Gitu. Kamu percayai Allah yang Esa bisa apa-apa, tapi tidak bisa apa-apa. Gimana sih kamu berpikirmu itu? Ulangi lagi. Nah, itulah ketika fantasi Tuhan dimakhlukkan itu seperti gitu Pak Sopan sendiri. Makanya lucu gitu. Kristen ini berpatokannya kepada kitab apa itu? Ya. Di dalam Bible-nya sendiri tidak pernah dikatakan Tuhan itu menjelma, tidak pernah. Ya. Aduh, Pak Sopan sendiri. Jadi, ketika orang Kristen itu mengutip kitab-kitabnya orang Yahudi, ya seharusnya sama dengan Yahudi. Yahudi sendiri itu tidak pernah, sekali lagi tidak pernah orang Yahudi itu menyamakan Tuhannya itu menjadi manusia gitu. Buktinya Tuhan ada. Dia kan sudah, untuk apa itu mengutus nabi-nabi itu? Untuk mengatakan bahwa eksistensi Tuhan itu ada. Nah itulah adanya utusan-utusan Tuhan. Gitu loh. Untuk apa Tuhan dia harus menjelma lagi menjadi manusia untuk membuktikan ketuhanannya? Untuk apa? Ya, Tuhan yang Maha Pencipta. Ya sudah saja dari semenjak awal penciptaan Tuhan itu langsung jelek saja seperti raja gitu ya. Bahkan aneh sekali. Nah aneh itu kalau cuman keluar daripada kemaluan wanita. Lalu bermula dari situ dan berakhir dibunuh. Itu apa hebatnya sebagai seorang Tuhan? Seharusnya Tuhan itu lebih hebat seperti pada waktu dia seperti menyerupak kepada Adam, yang menampakkan diri kepada Harun dan Miriam dari tiang-tiang awan itu. Atau lebih hebat lagi dia itu turun seperti halnya ketika menemui Abraham di kemahnya itu. Hebat juga seperti itu. Kumpulkan semua manusia di satu lapangan ya. Lalu dia turun. Akulah Tuhanmu. Taatlah kepadaku. Nah, itu manusia itu akan kagum. Lah ini apa gitu loh. Tuhan menyerupakan manusia, lalu setelah itu dibunuh oleh hansip-hansip. Keluarnya juga dari puki. Nah itu yang lucu gitu loh. Aduh, Kristen, kalian itu gimana ini? Bahkan kalian itu ditertawakan sama Yahudi itu. Makanya selama otak itu ndak waras, maka ndak bakalan bisa. Kalian itu menyebut pintar gimana pun juga ndak bakalan pintar. Karena ndak bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia. Mana sang pencipta, mana yang dicipta gitu loh. Kristen, lucu sekali Mas Sopan sendiri gini. Konyol. Ini lagi hanya dalam kebodohan. Pertanyaan apa ini? Kalau tidak punya firman dan roh, maka zat itu pasif saja. Kata siapa? Keterangan siapa ini? Itu manusia. Kalau tidak berfirman, tidak ada rohnya, tidak bisa ngomong. Mati dia itu. Ya. Kalau Tuhan itu tidak. Tuhan itu berkehendak. Ketika dia berkehendak, maka dia berfirman. Gitu loh. Ya. Makanya kamu itu tidak paham Sobat sendiri. Sudah tua tapi tidak paham juga. Firman itu tidak akan ada tanpa adanya kehendak. Kalau di dalam Islam itu adalah sifat Allah itu adalah irodat. Ketika dia berirodat, dia berkehendak, maka firmannya itu ada. Nah, ketika firman itu dilontarkan sama Allah, ya, dengan sifat kudrotnya, kuasanya, maka jadilah segala sesuatu gitu loh. Nah, roh itu adalah ciptaan. Gimana nyambungnya firman dengan roh? Yang punya roh itu manusia, karena memang diciptakan. Sementara Allah itu tidak punya roh. Dia itu punya sifat hayat yang maha hidup. Gitu loh. Gimana sih dat kayak ngerti aja ini Pak Botol ini. Iya kan? Saat itu jadi mati kan? Makanya dia tidak bisa berkuasa tanpa firman dan roh. Benar katamu itu, zat itu akan mati. Lebih dari pasif, ya aku bilang pasif. Kamu ngomong
Zat itu akan mati tanpa firman dan roh. Makanya dia harus bertritunggal. Iya kan? Akuilah aja itu udah. Aduh, ndak konek-konek ini pasokan sembiring. Di mana dikatakan zat itu mati? Gimana dikatakan pasif? Pasokan nih, dengerin saya ya. Allah itu adalah zat, dan zatnya Allah itu memiliki sifat. Ya, di dalam zat tersebut, di dalam zatnya Allah itu terdiri dari banyak sifat. Di antaranya adalah wujud, kidam, bako, mulabatu, lil hawadisi, kiamuhu, binafsihi, wahdaniyat, kudrat, irodat. Nah itu banyak itu, dan selanjutnya itu banyak itu. Gimana bisa dikatakan bahwa zat itu mati? Tidak mungkin. Itu gimana Pak Sopan Sembiri ini tidak pernah ngerti juga ini. Kalau Allah itu adalah ruh, ya, itu akan sama dengan iblis, berarti akan sama dengan makhluknya. Nah, coba Pak Sopan sendiri bisa bedakan enggak? Mana roh Tuhan, mana roh iblis gitu loh. Bukankah Tuhan dengan iblis itu sama-sama roh di dalam Kristen? Nah, gimana itu? Orang ndak ngomong ke situ, ndak mengatakan zat mati, gimana ini? Aduh, ngecamblung aja nih Pak Sopan sendiri ini. Coba dijawab dulu itu ya. Sudahlah Pak Sopan Semiri, jadi tidak usah menebar fantasi. Ya, Tuhan, dia bangkit lagi. Kapan bangkitnya? Dia itu dibangkitkan Pak Sopan Semiri. Jadi tidak usah melawan Bible sendiri. Itu hal konyol gitu loh. Hal paling lucu ya. Kristen itu ya memang seperti begitu. Ketika ada potongan ayat yang merasa menguntungkan itu, mereka ambil. Tapi ketika tidak menguntungkan, mereka buang jauh-jauh. Dan terus, akal sehat itu seolah-olah tidak dipakai gitu. Mana Tuhan, mana yang dicipta saja, dan tidak bisa membedakan gitu. Terus dikatakan Yesus itu bangkit. Bangkit itu dibangkitkan dia itu. Bahkan itu tertera jelas, tertulis, termaktub di dalam Bible sendiri. Jadi tidak usahlah dipaksa-paksakan gitu ya Pak Sopan sendiri ya. Jadi sengeyel apapun, orang Kristen itu sebenarnya musuhnya itu, ya musuh yang utama ajaran Kristen itu ya kitab sucinya sendiri sebenarnya. Itu loh. Jadi seolah-olah kitab suci itu sebuah permainan saja. Dan itulah yang menjadi musuh utama orang Kristen gitu loh. Maka siap-siap saja ketika Kristen itu memiliki keyakinan sesuatu hal itu pasti ditampar oleh Bible-nya sendiri gitu loh. Makanya banyak dogma dan tidak pernah duduk Tuhannya itu selama 2000 tahun itu heran siapa Tuhannya gitu loh. Apakah Hashem, apakah Yesus gitu. Makanya itu bingung gitu. Heran sekali. Padahal tidak tertulis itu di dalam Bible sendiri, tidak ada Hashem, akulah Hashem yang akan menjelma menjadi manusia Yesus. Tidak ada itu. Itu hanya omong kosong. Bahkan orang Yahudi sendiri, ya tidak pernah Hashemnya itu menjadi makhluk, apalagi manusia yang serba terbatas, keterbatasan. Udah nggak tahu pohon ara tidak berbuah, lalu dia ke situ, malah dikutuk pula, bukannya langsung salah bim, langsung berbuah. Gitu. Ditanya kiamat saja nggak tahu. Itu Tuhan apaan itu. Nah, terus konyolnya Tuhan itu menebus dosa manusia, yang menebusnya itu kepada iblis. Kan aneh, Tuhan itu di bawah kekuasaan iblis kalau gitu. Takluk kepada iblis kalau gitu. Jadi logika dangkal, sudahlah pas miring ya. Jadi kalau mau berdiskusi itu ya siapkan data-data faktualnya, bukan